Keberadaan Tuhan maupun ketiadaan Tuhan itu nggak bisa dibuktikan, sekaligus nggak bisa dibuktikan salah gitu. Jadi argumen-argumen ini bentuknya bukan bukti ya cuma argumen aja. Jadi aku mau menjembrengkan nih semua argumen-argumen teistik dan ateistik yang mencoba membuktikan Tuhan itu ada atau Tuhan itu nggak ada. Tapi lagi-lagi ini bentuknya bukan bukti konkret ya, cuma akrobat filsafat aja. Apa yang dikatakan oleh Kumaila memang tidak ada salahnya. Para filosof selama ini berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tuhan, tetapi yang ada hanya sebuah teori atau argumen-argumen saja. Baik itu filosof yang mempercayai adanya Tuhan ataupun yang tidak, mereka berargumen bahwa Tuhan itu ada hanya sekedar teori saja atau argumen saja. Begitupun juga filosof yang tidak mempercayai adanya Tuhan, dia hanya berteori saja, hanya berargumen saja bahwa Tuhan itu tidak ada. Artinya bahwa mereka ini tidak mampu membuktikan kebenarannya, baik itu kebenaran tentang adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan. Cuman permasalahannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah memang Tuhan itu tidak bisa dibuktikan? Sebenarnya menurut saya bahwa Tuhan itu bisa dibuktikan. Hanya saja bisa dibuktikan keberadaan Tuhan itu oleh diri kita sendiri. Karena kalau kita melihat dari ajaran Islam, mungkin ini berlaku juga untuk agama-agama lain. Bahwa di dalam agama Islam itu dikasih tahu kita bahwa setiap diri manusia itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Artinya perbuatan kita baik dan buruknya itu kita yang harus mempertanggungjawabkannya. Nah, di dalam ajaran Islam bahwa kewajiban kita ini sebagai diri, sebagai makhluk yang diwajibkan, yaitu yang paling utamanya itu adalah mentauhidkan Allah atau Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa benar-benar mentauhidkan Tuhan itu, setauhid-tauhidnya, tentu kita harus mampu membuktikannya. Karena kalau hanya berdasarkan asumsi, kita mungkin sulit kita bisa benar-benar bertauhidnya dengan benar. Nah, tentu dengan hal ini kita itu harus bisa membuktikannya keberadaan Tuhan. Nah, tentu karena ini adalah kewajiban setiap diri masing-masing, maka keberadaan Tuhan itu bisa ditemukan oleh diri kita sendiri. Jadi artinya ketika kita mampu membuktikan keberadaan Tuhan, maka keberadaan Tuhan itu tidak bisa dibuktikan ke orang lain. Misalnya ketika saya mampu membuktikan keberadaan Tuhan, lalu kita mengajak Tuhan itu untuk menampakkan dirinya kepada orang lain, itu sesuatu yang mustahil. Karena setiap diri diwajibkan untuk mengetahuinya dengan cara dirinya sendiri, dengan cara usahanya dirinya sendiri. Kalau melalui orang lain, maka usaha diri orang lain itu tidak ada artinya. Jadi tidak adil seperti itu. Makanya keberadaan Tuhan itu mesti kita ketahui itu dengan usaha diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita mengharapkan pembuktian keberadaan Tuhan itu, mengharapkan dari hasil pencarian orang lain, itu sesuatu hal yang mustahil. Jadi kita harus bisa membuktikan oleh diri kita sendiri. Nah, di dalam Islam sendiri ada cara-caranya bagaimana cara kita bisa bertemu dengan Tuhan, yaitu yang lebih populer, yaitu di dalam ajaran tasawuf, di mana di ajaran tasawuf itu bukan hanya membuktikan keberadaan Tuhan, tetapi membuktikan kebenaran-kebenaran dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Allah itu sendiri. Jadi bukan hanya keberadaan Tuhannya saja, jadi ucapan atau kalimat yang diucapkan oleh Allah pun kita harus mampu membuktikan kebenarannya. Itu pun jika kita memang bisa benar-benar menjalaninya, melakoninya
ajaran-ajaran tasawuf itu. Walaupun pada kenyataannya memang tidak sesederhana itu. Kita masuk ke tasawuf, kadang ada juga yang mengaku-ngaku, dan ada juga yang tengah jalan berhenti atau gugur. Karena untuk menempuh hal itu sesuatu yang sangat sulit. Jadi bukan berarti kita masuk ke tasawuf langsung kita bisa ketemu dengan Allah, itu tidak semudah itu. Jadi pastilah banyak rintangan dan cobaan-cobaannya, tetapi hanya lewat itu saja kita bisa menemui atau bisa membuktikan adanya Tuhan. Itu dalam ajaran Islam. Sebenarnya saya kalau pernah membaca dari agama lain, misalnya Buddha, di dalam Buddha juga, agama Buddha itu memang dianjurkan untuk bisa membuktikan adanya Tuhan itu sendiri. Jadi waktu itu saya membaca ada seorang murid yang bertanya tentang kebenaran adanya Tuhan. Si Buddha ini menyuruh muridnya harus membuktikan oleh dirinya sendiri. Jadi dia harus ditekankan untuk semedi sampai mengetahui benar adanya atau tidak adanya Tuhan itu. Jadi jangan percaya atas pernyataan Buddha itu sendiri. Jadi si Buddha ini menekankan setiap diri itu harus mampu membuktikan kebenaran ada atau tidak adanya Tuhan oleh dirinya sendiri. Dan itu memang sangat masuk akal menurut saya, karena setiap diri ya diwajibkan untuk melakukan hal itu, untuk membuktikan hal itu. Nah, mungkin di agama-agama lain juga bisa sama, cuman kita tidak tahu ajaran-ajarannya. Tetapi di dalam Islam memang seperti itu, bahwa sekali lagi bahwa setiap diri itu memiliki tanggung jawab atas diri masing-masing, dan tugas utama kita itu adalah mentauhidkan Allah dan berakhlakul karimah. Dan untuk bisa mentauhidkan Allah semurni-murninya, ya kita harus bisa menemukan Tuhan itu sendiri, atau bisa bertemu dengan Tuhan, yaitu dengan cara itu. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita hanya bisa membuktikan kepada diri kita sendiri, kita tidak bisa membuktikan kepada orang lain.